Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara jam doa kita pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang pada hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui jam doa kami. Kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk Allah berbicara leluasa. Dan kami sediakan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Renungan hari ini judulnya adalah Injil adalah kekuatan Allah. Kata Injil ditulis dengan kata Euangelion, yang berarti berita baik. Digambarkan bahwa ketika sebuah pasukan atau pasukan dari suatu negara ketika berperang dengan negara yang lain, dengan pasukan yang lain, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Lalu kemenangan itu harus diberitakan kepada rakyat atau kepada penduduk yang ada di rumah di sana. Maka sang jenderal itu akan memilih satu orang yang terbaik, penunggang kuda tercepat, tersehat, terkuat. Dia diutus supaya kembali ke rumah, kembali ke negaranya untuk memberitakan berita baik, good news, bahwa pasukan kita menang, kita sudah menaklukkan musuh, dan kita membawa kemenangan besar. Kata Euangelion adalah berita baik, seperti seorang pasukan tadi yang membawa berita suka, berita bahagia, dan akhirnya membawa semangat bagi banyak orang. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, Injil itu kekuatan Allah. Kata kekuatan ditulis dengan kata dunamos, yang berarti kekuatan dari dalam yang membuat orang itu semakin bersemangat, yang membuat orang semakin kuat, dan itu dikatakan ada di dalam Injil sebagai kekuatan Allah. Kekuatan atau dunamos itu yang pertama itu akan menyelamatkan orang. Ya, di sana dikatakan di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya Injil itu kekuatan Allah? Nah, kalau Bapak Ibu percaya, di sanalah kekuatan itu diturunkan dan diberikan kepada Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Makanya percayalah kepada firman kebenaran, berita baik itu. Di sana dikatakan juga Injil itu menjadi kekuatan yang menyelamatkan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi sejak bangsa Israel atau Yakub itu dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya untuk membawa mandat keselamatan kepada banyak orang. Karenanya hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari kita akan bersama-sama menjadi Yahudi-Yahudi yang akhirnya boleh mengemban amanat agung membawa berita kita orang-orang pilihan. Kemudian setelah orang percaya, orang Yahudi, di sana dikatakan orang Yunani. Siapa orang Yunani? Orang Yunani itu adalah bangsa yang tidak bersunat, yang tidak kenal Allah. Mereka hanya menyembah dewa-dewa. Tetapi kalau mereka percaya kepada kekuatan Allah itu, mereka pun diselamatkan. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Karena Injil menyelamatkan setiap orang. Yang kedua, Injil itu kekuatan Allah karena dia akan memimpin orang kepada kebenaran. Kata kebenaran ditulis dengan kata bahasa Ibrani sadek, yang berarti kudus, benar, dan nomor satu. Sementara bahasa Yunani itu ditulis dengan kata aletheia, yang berarti kebenaran yang mutlak yang dari Allah. Injil itu membawa kita kepada kebenaran yang mutlak yang daripada Allah. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di sana dikatakan kepada kita demikian, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepada kamu
hal-hal yang akan datang. Itulah. Jadi kalau saya dan saudara benar-benar percaya, benar-benar memiliki keyakinan kepada kekuatan Allah, kepada Injil itu, maka kita akan dibawa kepada kebenaran yang sejati. Yang ketiga di sana dikatakan kepada kita, Injil itu kekuatan Allah yang memberi hidup yang sejati. Ini mengingatkan kepada kita, banyak hari-hari ini orang yang hidup tetapi tidak hidup. Orang yang hidup tapi dikuasai dengan ketakutan. Orang yang hidup tapi dikuasai dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan masalah ini, masalah itu. Sehingga hidupnya disia-siakan, hidupnya terbuang begitu saja. Allah berkata, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka di sana dikatakan, saudara akan memiliki hidup yang akhirnya, hidup itu yang membawa kita, spirit kita, sampai kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan kepada kita, sudah hafal semua pasti, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan. Dan jalan itulah yang mengantar kita sampai kepada kerajaan surga tanpa tersesat. Di sana juga dikatakan, Dia adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran lingkungan, bukan kebenaran hukum, tapi kebenaran yang mutlak, yang hakiki, yang daripada Tuhan. Dan Yesus mengatakan Dia adalah hidup. Hidup yang sejati, yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya hari ini, Injil itu kekuatan Allah. Karena Dia akan membawa kita sebagai orang-orang yang akan diselamatkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Injil itu kekuatan Allah yang akan memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran sejati, kebenaran yang mutlak di dalam Tuhan Allah. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan memberi hidup yang sejati. Itu yang Tuhan mau rindukan buat kita sekalian. Satu ayat yang terakhir yang mengingatkan kita dari Efesus pasal yang 1 ayat yang ke-13. Yang demikian bunyinya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saat saudara menerima Injil Tuhan, menerima Injil keselamatan itu, kita mendapatkan meterai dari Tuhan. Dan dengan meterai itu kita punya otoritas surgawi untuk menyampaikan berita baik kepada siapapun. Amin, kiranya boleh jadi berkat buat kita sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat melalui kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang membawa kami untuk sampai kepada keselamatan, yang membawa kami kepada kebenaran, yang membawa kami kepada hidup yang sejati. Terima kasih kiranya renungan ini boleh menguatkan, meneguhkan, memberkati kami semua untuk berjam doa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, tetap bersemangat di dalam kehidupan doa kita, dan nikmati suasana jam doa kita menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Saya Pendeta Noto Sumarto, dan Shalom.